Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Nindya, NIM 1908 1030 1016, kelas akuntansi biaya D. Saya dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang biaya tenaga kerja. Cuma fokus saya di sini ada subbab E sama subbab F. Jadi jumlah seksi dalam pengendalian organisasinya ini ada 5. Yang pertama itu ada seksi personalia, seksi perencanaan produksi, seksi pencatat waktu, seksi penggajian, dan seksi biaya. Jadi yang pertama seksi personalia. Jadi seksi personalia itu melakukan perekrutan, penempatan, pelatihan, evaluasi, dan promosi. Jadi perekrutan, kalau misalnya ada perusahaan butuh karyawan atau enggak butuh mengganti karyawan lama dengan karyawan baru, biasanya bagian seksi personalia lah yang merekrut karyawan baru. Terus ada penempatan. Jadi setelah tadi udah direkrut, karyawan barunya akan ditempatkan di tempat-tempat yang sesuai dengan keahliannya. Jadi tidak salah penempatan. Lalu yang ketiga itu ada pelatihan, dimana nanti para karyawan-karyawan baru ini kalau udah ditempatin di bagiannya, misalnya saya nih karyawan baru, saya udah ngelamar pekerjaan, saya udah lolos pekerjaannya itu, lalu saya bakal ditempatin di bagian keuangan misalnya. Nah, nanti di bagian keuangan ini saya bakal dilatih terkait dengan sistem laporan keuangan yang ada di perusahaan. Terus ada yang namanya evaluasi. Saya udah beberapa bulan kerja di situ. Nah, nanti saya akan mendapatkan evaluasi mengenai hasil kerja saya. Jadi misalnya saya udah beberapa bulan nih kerja di perusahaan itu. Terus lalu atasan saya melakukan evaluasi atas pekerjaan saya. Entah itu pekerjaan saya udah benar atau enggak pekerjaan saya ada yang salah, pekerjaan saya berantakan, pekerjaan saya sudah bagus, itu nanti akan dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas karyawannya itu juga. Itu ada promosi. Jadi promosi itu kalau misalnya saya udah beberapa tahun bekerja di perusahaan itu. Nah, ternyata pekerjaan saya makin lama makin baik. Nah, itu saya dapat dipromosikan oleh atasan untuk mendapatkan posisi yang lebih baik lagi. Lalu yang kedua ada seksi perencanaan produksi. Jadi seksi perencanaan produksi ini biasanya menetapkan angka rencana atau schedule kerja setiap orderan kepada seksi produksi. Jadi merencanakan apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan, lalu berapa tenaga kerjanya yang dibutuhkan, berapa lama proses produksinya, dan juga mesinnya seperti apa, terus dilihat bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Nah, informasi tentang rencana-rencana ini harus rinci, jelas, dan mudah dimengerti agar tidak miskomunikasi. Lalu yang ketiga ada seksi pencatat waktu. Jadi fungsinya seksi pencatat waktu itu adalah mencatat jam hadir dan jam kerjanya setiap karyawan. Jadi seksi pencatat waktu itu menyediakan 2 jenis kartu, yaitu yang pertama kartu hadir dan yang kedua itu kartu jam kerja. Nah, kartu hadir ini fungsinya penunjuk dari jam hadirnya karyawan sampai ke jam pulangnya karyawan. Misalnya masuknya jam 8, pulang jam 4, maka jam hadirnya yaitu jam 8, lalu jam pulangnya jam 4. Nah, sedangkan yang kartu jam kerja ini lebih detail mengenai dari jam 8 sampai jam 4 sorenya ini karyawan tuh ngapain aja. Seperti misalnya jam 8 sampai jam 12 karyawan ini bekerja. Lalu jam 12 sampai jam 1 istirahat. Terus lalu dilanjut lagi jam 1 sampai jam 4 ini kerja. Nah, jadi lebih ke apa yang dilakukan selama jam kerja itu tadi, dan ini akan menentukan biaya tenaga kerjanya secara langsung atau biaya gaji dan upah. Lalu yang keempat itu ada seksi penggajian. Jadi tugasnya seksi penggajian itu ada 2. Yang pertama perhitungan dan penyiapan penggajian, dan yang kedua itu distribusi penggajian. Nah, jadi yang pertama itu kan penyiapan dan perhitungan penggajian. Nah, itu data-datanya untuk menghitung potongan, bonus, dan lain-lain untuk tambahan-tambahan penggajian itu didapat dari seksi personalia. Kalau misalnya karyawan itu melakukan kesalahan, pasti akan mendapatkan potongan. Kalau misalnya karyawannya itu terlambat, pasti akan mendapatkan potongan. Kalau karyawan itu tidak hadir, maka juga akan mendapatkan potongan. Atau mungkin karyawan ketika melakukan pekerjaan yang bagus, maka akan mendapatkan bonus. Dari situlah data-data yang dapat diambil untuk menghitung dan menyampaikan besarnya gaji atau upah yang akan didapat karyawan. Lalu yang kedua ada distribusi penggajian. Setelah penyiapan dan perhitungan gaji itu selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya yaitu mendistribusikan gaji dan upah tersebut kepada karyawan. Jadi seksi yang terakhir itu seksi biaya. Jadi ada 2 tugas. Tugas yang pertama itu melakukan pencatatan atas biaya tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Yang kedua itu melakukan fungsi akuntansi biaya. Jadi untuk yang pencatatan biaya tenaga kerja langsung maupun tidak langsung ini menggunakan kartu jam kerja dari seksi pencatatan waktu tadi untuk
Kemudian digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja langsung dalam kartu pesanan pekerjaan dan juga untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung untuk setiap seksi. Terus untuk yang melakukan fungsi akuntansi biaya ini, seksi biaya ini melakukan sistem akuntansi, pelaporan akuntansi untuk pengeluaran-pengeluaran dan biaya-biaya lainnya. Lalu saya akan menjelaskan hubungan antar seksi. Jadi yang pertama itu, paling pertama itu ada Departemen Personalia. Nah, Departemen Personalia itu memiliki panah dua arah kepada Departemen Medis. Nah, nanti fungsinya jika ada karyawan yang sakit, baik itu fisik maupun mental, akan dilakukan pemeriksaan kepada Departemen Medis. Lalu setelah itu Departemen Studi Gerak dan Waktu menentukan metode pekerjaan dan juga untuk mencatat standar produksi dan gaji yang nanti akan diajukan kepada Departemen Perencanaan Produksi. Nah, nanti Departemen Perencanaan Produksi itu juga akan membuat rencana atau schedule kerja yang nanti akan diajukan pada Departemen Produksi. Nah, nanti dari Departemen Produksi itu tadi membuat jam kerja karyawan dan juga mengerahkan karyawan untuk berproduksi, membuat produk baru. Nanti jam kerjanya akan dicatat di situ, khusus yang Departemen Produksi. Lalu setelah itu akan membuat kartu hadir dan kartu jam kerja yang nanti akan diserahkan pada Departemen Pencatat Waktu. Dari Departemen Pencatat Waktu itu akan mencatat seluruh jam kerja dan jam hadir. Lalu nanti dari Departemen Pencatat Waktu itu akan menyerahkan kartu hadir ke Departemen Penggajian untuk menentukan gaji dan upah yang akan diterima oleh setiap karyawan. Departemen Biaya akan menentukan besarnya biaya tenaga kerja langsung maupun biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang F yaitu akuntansi biaya tenaga kerja. Jadi akuntansi biaya tenaga kerja itu mencakup 5 hal. Yang pertama gaji dan upah reguler, terus bonus, setelah itu ada premi lembur, setelah itu ada tunjangan liburan dan juga tunjangan asuransi dan tunjangan pensiun. Jadi yang pertama itu ada gaji dan upah reguler terlebih dahulu. Di slide ke-6 itu sudah ada tabelnya. Nah, lalu lanjut ke slide ke-7. Jadi yang pertama kita tuh harus mendebet gaji dan upah terlebih dahulu sejumlah 1.673.000. Angka tersebut didapat dari jumlah gajinya seksi produksi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung, dan juga penjumlahan dari seksi administrasi umum dan seksi pemasaran yang totalnya 1673. Lalu setelah itu yang dikredit adalah utang gaji dan upah sebesar 1430. Karena itu setelah adanya gaji 1673 itu kan ada potongan-potongan berupa iuran asuransi, iuran pensiun, dan juga pajak penghasilan. Jadi itu sebesar potongannya totalnya 242.585. Jadi setelah 1673-nya tadi dikurangi dengan 242.585, hasilnya adalah 1430.415. Selain itu yang dikredit itu adalah utang iuran asuransi sebesar perhitungan tadi iuran asuransi yaitu 33.460. Terus juga di kredit ada iuran pensiun yaitu 41.825. Terus di kredit juga ada utang pajak penghasilan itu sebesar 167.300. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan mengenai distribusi biaya tenaga kerjanya. Jadi distribusi biayanya itu kemana aja. Jadi yang didebet itu barang dalam proses sebesar 448 didapat dari tenaga kerja langsung. Jadi biaya overhead sesungguhnya itu juga yang didebit itu 175.000. Terus biaya gaji administrasi umum itu didapat dari angkanya seksi administrasi dan umum yaitu 600.000. Terus biaya gaji pemasarannya itu didapat dari seksi pemasaran yaitu 450.000. Di kreditnya itu adalah gaji dan upah sebesar 1673.000. Kalau udah dibayar gajinya, membalik jurnalnya, yaitu utangnya di debit dan kasnya di kredit. Lalu setelah itu ada tunjangan pensiun dan juga tunjangan asuransi. Nah, sekarang kita mari buat pengakuan dan distribusi gaji dan upahnya. Yang pertama itu di debit ada gaji dan upahnya sebesar 117.040. Itu didapat dari total upah, total tunjangan asuransi, dan juga tunjangan pensiun yang totalnya sampai 117.040. Utang gaji dan upah itu dikredit sebesar 106.960. Itu didapat dari total upah, tunjangan asuransi, tunjangan pensiun dikurangi iuran asuransi sama iuran pensiun. Nanti 117.940 dikurangi 10.080 sama dengan 106.960. Lalu juga ada utang iuran asuransi sebesar 4.480 dan juga ada utang iuran pensiunnya ada 5.600 tuh dikredit. Kalau distribusi
biaya tenaga kerjanya itu di debit barang dalam proses. Itu yang dicatat itu upahnya 112.000. Setelah itu di debit juga biaya overhead pabrik sesungguhnya itu sebesar 5040. Didapat dari total tunjangan asuransi sama tunjangan pensiun. Di kredit ada gaji dan upah itu sejumlah 117.040. Ada tunjangan liburan. Penjurnalannya itu diawali dari 500.000 itu tadi yang dalam setahun dibagi 50 minggu, yaitu sebesar 10.000 tiap minggunya. Nah, setelah itu ya sudah tinggal kita catat saja, kita buat jurnalnya aja, yaitu gaji dan upahnya itu didebat sebesar 1.010.000. Itu didapat dari total upahnya sama tunjangan liburannya. Sedangkan di kredit ada utang gaji dan upah sebesar 1 juta dan di kredit juga ada utang tunjangan liburan sebesar 10.000. Nah, untuk distribusi biaya tenaganya itu ada barang dalam proses di debit sebesar 1 juta dan juga barang biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 10.000 dan juga di kredit ada gaji dan upah sebesar 1.010.000. Lalu yang keempat itu ada premi lembur. Penghitungannya itu pertama jam kerja regulernya ditulis dulu sebesar 40 dikali 10.000 yaitu 400.000 tarif per minggu. Lembur 5 jam yaitu sebesar 5 jam dikali 10.000 tadi yaitu 50.000. Terus yang setelah itu ada premi lembur 60%. 60% dari tarif lembur. Yaitu kan lembur 5 jam yang tadi kan 50.000. Maka kalau 60%-nya maka 30.000. Upah biasa, terus juga lembur 5 jam sama preminya itu di total 480.000. Maka penjurnalan sebesar gaji dan upahnya didebat yaitu 480.000. Lalu juga di kredit ada utang gaji dan upah itu 480.000 di kredit. Biaya tenaga kerjanya itu untuk distribusinya itu tuh ada barang dalam proses 480.000 dan juga gaji upahnya di kredit itu 480.000. Jika premi lemburnya itu dimasukkan sebagai biaya overhead pabrik, maka penjurnalannya itu gaji dan upahnya itu 480.000 debit, utang gaji dan upahnya di kredit 480.000 dan biaya overhead pabrik sesungguhnya 480.000 di debit dan gaji dan upahnya di kredit 480.000. Bonus, maka penjurnalan untuk mengakui gaji dan upah itu gaji dan upahnya itu di debit sebesar 515.000. Itu merupakan jumlah dari 500.000 ditambah 15.000 yang merupakan bonus. Terus yang di kredit ada utang gaji dan upah yang besarnya 500.000 dan juga utang bonus yaitu 15.000. Untuk mencatat distribusinya itu adalah barang dalam proses yang diambil dari upah regulernya tadi itu 500.000 di debit. Lalu biaya overhead pabrik sesungguhnya itu diambil dari bonus itu sebesar 15.000 di debit. Lalu yang di kredit gaji dan upah 515.000. Oke, segitulah presentasi dari kelompok kami, teman-teman. Apabila ada yang ditanyakan, monggo ditanyakan. Terima kasih telah menonton video presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.